Install dulu nggak sih? Hah? Kok bisa di situ ya? Teman-teman udah maju ke depan. Kalau paling depan banget emang gak ada yang mau lah ya, memang ya udah kodratnya kursi paling depan tuh selalu dikosongin gitu kayaknya ya. Gak apa-apa teman-teman, aku berharap kalau maju ya lebih merapat, gak usah malu-malu. Tenang aja, aku gak gigit cici-cicinya, kakak-kakaknya lain gak ada yang gigit, cuma rekam doang. Gak apa-apa. Boleh juga. Mau depan boleh. Ih, gak seru banget di situ, di sini lah. Iya, nih, ini nih depannya Ria, depan. Adik-adikku semuanya di sini, ayo di sebelah sini jangan di belakang saya. Iya sih, bener sih. Aku itu tapi kayak ngelihat orang-orang pakai jas lab, terus pakai mikrofon kan bener tiket. Terus Teman-teman semuanya, berhubung ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh aku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh ngobrol lagi teman-teman? Gak usah hening-hening aman. Sebentar lagi. Tunggu yang telat sepertinya 5-10 menit lagi, 5 menit. Oh, 2 orang doang. Oke. Ya udah kalau gitu mah. 2 orang ini siapa? Enggak tahu. Belum cek. Oh, udah lu sih cuma hadirannya udah mau datang ke sini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Aku senang banget setelah diundang teman-teman, banyak yang mau daftar, banyak yang mau datang ke sini, mau sama-sama memuji Tuhan. Sangat-sangat senang aku melihat teman-teman dan mungkin teman-teman melihat aku karena dari yang teman-teman dari luar lingkungan masih bingung siapa nih yang ngomong-ngomong di depan, yang bawel di depan ya. Aku Keisha teman-teman ya. Boleh dipanggil Kay aja biar lebih singkat, lebih gampang ya teman-teman. Boleh dipanggil Keisha aja atau Kay, gak usah pakai cincin, gak usah pakai kak, gak apa-apa ya teman-teman ya. Biar aku merasa juga
juga sama-sama mudanya sama teman-teman. Sedikit perkenalan juga biar teman-teman tahu aku umurnya 25 tahun, aku OMK. Umurnya 25 tahun, gak muda-muda banget ya teman-teman ya kalau dibanding teman-teman, tapi biar ada sepantaran umurnya sama aku. Wah bukan dong, mohon maaf banget tuh, kaget saya, shock. Ada yang sepantaran umurnya kurang lebih 24, 25, 26, 23 ya. Ada yang sepantaran ya, kita sepantaran. Aku boleh tahu di sini umur-umurnya tadi yang sepantaran sama aku, ada yang saat ini berkuliah semester awal. Oke, berkuliah. Oke, ini omongnya kepedean, maaf banget ya teman-teman ya. Aku juga agak-agak gimana gitu ya, kakak-kakaknya ini ya. Ada yang semester 3 lagi ngaku-ngakunya, awal banget tuh. Ada yang SMA. Tadi aku udah kuliah ya. SMA ada? SMA. Ini yang cowok-cowok anak-anaknya orang baru naik SMA. SMP? Ada yang masih SMP? Gak usah ngaku-ngaku ya. Gak usah sosok muda. Ada yang masih SMP juga. Oke, beragam banget ya teman-teman. Oh, yang bekerja ya. Ini sepantaran saya itu. Oh iya, bekerja, umur-umur bekerja. Oke, umur-umur saya ini ya. Artinya saya nggak tua-tua amat. Di sini saya sepantaran ya sama teman-teman semua ya. Ya teman-teman, kurang lebih begitu. Buat teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang di sini belum pernah ikut praise and worship atau belum pernah mengikuti persekutuan doa. Mungkin aku sedikit menjelaskan, hari ini kita akan cukup banyak bernyanyi teman-teman. Kita akan cukup banyak memuji Tuhan. Gak apa-apa kalau teman-teman nanti misalnya belum tahu lagunya atau belum familiar dengan praise and worship. Kita sama-sama nikmati, kita sama-sama belajar untuk memuji Tuhan sama-sama ya teman-teman. Kita mau masuk ke dalam praise and worship pada malam hari ini teman-teman. Aku mau kita hening sejenak. Kita mau satukan hati kita. Aku mau minta teman-teman buat bangkit berdiri. Teman-teman, aku percaya kalau aku, teman-teman semua hadir di tempat ini bukan karena suatu kebetulan teman-teman, tapi semua karena anugerah Tuhan. Aku percaya teman-teman, karena ada kasih Tuhan, karena berkat dan rahmat Tuhan, teman-teman hadir di sini sama-sama dengan aku. Aku mau ajak teman-teman angkat satu pujian. Kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan buat berkat yang Tuhan udah kasih, buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita dan angkat pujian ini sama-sama. Sama-sama kita menyanyi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa ada dalam kerajaan surga. Benar Bapa, kami hadir di tempat ini, kami ada di sini Tuhan, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang boleh hadir buat kami Tuhan, karena anugerah-Mu buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini dengan kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau terima Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Biarlah pujian kami boleh memenuhi tahta-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah kami semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, ataupun yang mengikuti praise and worship ini secara virtual Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini juga boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh semakin bersaudara satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan mari kita orang-orang percaya, kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, aku mau undang teman-teman untuk satu kali lagi mengucap syukur. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Hanya bagi
Aku percaya apapun yang kita alamin, apapun perkara yang kita alami teman-teman, kita punya satu Tuhan yang sanggup, amin. Kita punya Allah kita yang sanggup. Aku mau tanya siapa di sini percaya kalau teman-teman punya Allah yang sanggup? Boleh angkat tangannya. Teman-teman yang percaya boleh katakan amin. Mau semangat buat semuanya teman-teman yang percaya boleh katakan amin. Amin teman-teman, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. sebentar. Teman-teman terima kasih ya udah mau aku panggil. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh napas dulu teman-teman ya. Kita napas dulu habis bernyanyi memuji memuliakan Tuhan. Capek teman-teman?
Aku harap tidak ya teman-teman ya. Luar biasa. Teman-teman, sambil kita nafas dulu, aku sambil mau cerita sedikit teman-teman. Masih berhubungan juga dengan lagu yang baru kita nyanyikan teman-teman. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau pada malam hari ini teman-teman Romo Boni berhalangan untuk hadir dikarenakan ibunda dari Romo Boni sedang sakit. Jadi berhubung ibundanya Romo Boni sedang dirawat, Romo Boni tidak bisa hadir. Romo Boni mengabarin aku itu semalam hampir jam 12 malam ditelepon sama Romo Boni. Kemungkinan berhalangan nih gitu. Karena ibunya lagi sakit. Oke. Aku masih tenang-tenang aja teman-teman. Agak panik tentunya karena acara besok sudah dekat dan acaranya kali ini bukan hanya orang lingkungan aku aja teman-teman, tapi aku mengundang teman-teman dari wilayah lain, dari lingkungan lain, dan cukup ramai yang hadir. Singkat cerita, aku menghubungi romo-romo di Paroki Laurentius yang banyak banget itu ya teman-teman ya, ada 5 romo, tapi gak ada satupun teman-teman yang bisa. Mulai lebih panik lagi teman-teman. Mulai lebih panik, aku mulai cari-cari romo-romo di luar paroki kita. Agustinus dihubungin, Helena, Monica, Ambrosius, pokoknya dari mana aja sampai romo yang ada di kita tuh di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan tuh kita hubungin. Aku udah gak pikir lagi jaraknya di mana. Aku tidak berpikir lagi juga romonya siapa. Yang penting ada yang bisa hadir dan membawakan sesi sharing. Karena tadinya aku pikir, kita sharing-sharing aja sendiri kali ya kalau sampai nggak ada yang bisa membawakan firman. Kalau sampai itu kita main games, tapi kok kayaknya kurang gigit gitu ya, kurang nendang. Nanti nggak daging nih teman-teman acara hari ini gitu ya. Akhirnya aku menghubungi banyak romo itu. Mungkin ada 15 romo aku hubungin, mungkin lebih teman-teman. Aku hubungin banyak banget, setiap paroki kan punya romo 3, terus semuanya dihubungin. Sampai aku menghubungi juga tante-tantenya yang punya nomor romo siapapun, kasih aku hubungi. Tante Yeli bantuin kasih romo ini, kasih romo itu, semuanya nggak bisa ditelepon, nggak bisa. Berhubung juga hari ini ternyata ada acara OSC juga, romo-romo OSC, jadi semuanya rata-rata nggak bisa. Waduh, semakin panik, semakin siang semakin panik. Aku juga coba ada juga porta muda yang hubungin, gak bisa juga. Oke, aduh Tuhan, gimana nih? Tapi teman-teman di siang hari tadi, kurang lebih mungkin jam 1-an, mungkin jam 1-an setengah 2 gitu ya teman-teman. Aku lagi duduk di ruang makan, aku duduk, terus aku tiba-tiba berpikir, aku dari tadi nyari segala macam, dari semalam aku cari romo, cari pembicara, itu semua mengandalkan kekuatan aku. Aku mengandalkan kekuatan aku sendiri. Aku sama sekali nggak mendoakan secara khusus. Aku doa pagi, dan di doa pagi itu aku sempat sebut, Tuhan semoga nanti dapat ya romo yang bisa gantiin, atau mungkin semoga Romo Boni mungkin ada waktu, atau mungkin ya semoga ibunya membaik jadi bisa datang dulu ke sini gitu, mungkin bawain firman sebentar gitu. Tapi doanya aku juga tidak serius, tidak dengan sepenuh hati, karena aku merasa pasti dapat lah, bisa lah aku cari sendiri lah, tenang aja. Makin siang makin panik teman-teman. Aku baru ingat, aku belum berdoa secara khusus untuk mencari pembicara ini. Akhirnya saat itu juga aku langsung berdoa teman-teman. Aku langsung berdoa, dan pada saat aku berdoa itu teman-teman, aku tiba-tiba teringat kalau kemarin ada acara BKSN di Paroki Laurentius yang Rebound and Recharge, itu ada satu kakak cantik ya teman-teman ya, membawakan sharing firman, sharing ayat Alkitabnya dengan luar biasa bagusnya. Dan pada waktu itu pulang dari Rebound and Recharge, aku bilang ke teman-teman aku bahkan bilang juga ke papa mamaku, nanti praise and worship aku mau panggil Cici itu kapan-kapan. Aku mau panggil, tapi nanti next gitu. Karena yang ini aku udah sama Romo Boni, next aku mau panggil. Dan aku teringat teman, dari semalam aku gak ingat, tapi begitu momen aku berdoa, aku ingat beliau, aku ingat Cici. Aku langsung,
Cici ini bisa kalian dihubungin. Aku langsung cek Instagram OMK, cari ada yang tag Cici ini apa enggak, karena aku gak punya WA-nya teman-teman. Ada yang tag Cici ini apa enggak, satu-satu aku cari. Wah ternyata ada nih salah satu anak OMK yang tag Cici ini. Terus aku buka IG-nya di private teman-teman. Aduh, aku kayak waduh di private lagi nggak bisa chat nih. Tapi kan bisa send message ya. Aku send message, tapi belum dapat balasan teman-teman. Dan tiba-tiba aku kayak, oh iya, aku hubunginlah ketua sesi kepemudaan Paraki, Beta. Aku hubungin, aku tiba-tiba ingat pasti Beta punya nomornya, nggak mungkin enggak. Bet, aku kasih tahu kondisinya seperti ini, aku minta tolong, ada nggak nomornya? Gak dibalas-balas. Pokoknya aku seharian ini pegangin HP terus, mau makan, minum, kamar mandi, pokoknya HP terus dipegang ya. Enggak, aku liatin. Tiba-tiba Bella jawab, ada kayak gini, dikasih nomornya. Wah, langsung aku hubungin. Aku hubungin Cici satu ini, namanya Cici Jens ya, teman-teman. Aku hubungin, aku tunggu, belum dibalas-balas, dia lihat tadi belum dibalas. Aku ngomong juga sama papaku di rumah. Aku bilang, aku hubungin nih Cici Jens yang kemarin aku bilang bagus banget bawain pas BKSN gitu. Oh iya bagus nih, moga-moga bisa. Tapi, Om Leo juga bilang, papaku nih dia main keyboard, itu juga bilang gini, aduh tapi mah kalau kayak Cici gitu susah kali jadwalnya mendadak gini. Udah jam segini, udah tinggal 3 jam. Ya mau berharap gimana? Udah kemungkinan mah udah pelayanan di tempat lain. Aku juga bilang dia nih ya. Ya tapi coba aja lah. Kalau emang Tuhan yang kasih, pasti mah dikasih. Singkat cerita jam berapa tadi Ci ya? Jam 2:30, jam 2-an ya. Jam 2-an Cici balas aku teman-teman. Cici jalan balas aku lagi pegang HP, keluar notif nih. Hai Keisha, begitu Hai Keisha, aku udah seneng, aduh paling gak dibahas. Padahal baru Hai Keisha doang tuh teman-teman. Aku udah kayak, aduh dibahas, yes. Terus typing, aku kayak, aduh typing lama banget. Iya atau enggak nih? Dan tiba-tiba Cijes jawabnya, kalimatnya kurang lebih, wah pas banget nih kebetulan hari ini aku gak ada pelayanan di komunitas ataupun di paroki. Belum jawab iya teman-teman, jawabannya tuh belum ada kata-kata iyanya belum. Tapi udah memberikan sinyal hari ini Cijes kosong di jam tersebut. Walaupun Cijes belum jawab mau teman-teman, aku langsung nangis teman-teman. Aku langsung nangis di depan Om Leo itu aku langsung nangis. Aku kayak, beneran nangis. Aku langsung nangis kayak, aku, bisa nih. Padahal Cijes belum yakin. Tapi ada harapan dalam hati aku ya teman-teman ya. Terus aku jelaskan kondisinya, aku kasih tahu juga aku dapat nomor Cicis dari mana, segala macam. Dan akhirnya singkat cerita, Cicis sempat ragu-ragu sebenarnya ya. Cicis sempat ragu-ragu dan sempat bilang, aduh takut nggak maksimal. Aku bilang, aduh kalau emang udah jalannya Tuhan mah pasti Tuhan yang persiapkan Ci, nggak apa-apa. Aku yakin pasti Tuhan bekerja melalui Cici, nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita Cices setuju teman-teman, dan Cices hari ini hadir malam hari ini akan membawakan sharing mengenai ayat kitab suci buat kita semua teman-teman. Aku bersyukur banget pada saat Cices bilang bisa, dan pada saat Cices bilang bisa itu kenapa aku nangis teman-teman, karena di situ aku tahu ini jalan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita semua, buat acara Praise and Worship hari ini. Aku tahu dan yakin banget Cijes hadir di sini itu bukan kebetulan teman-teman, bukan karena pas aja nih gitu, enggak. Tapi dari semua orang teman-teman yang aku hubungin gak ada satupun yang bisa. Cijes bisa, dan Cijes bahkan bilang satu-satunya hari Sabtu yang Cijes kosong di bulan ini itu cuma hari ini teman-teman. Kayaknya Tuhan sudah persiapkan buat datang di tempat ini memang teman-teman ya. Jadi aku sungguh-sungguh bersyukur teman-teman, dan kayak tadi kalau teman-teman kita nyanyikan lagunya memang lagu sukacita teman-teman, lagu yang senang-senang kita joget-joget bareng teman-teman. Tapi makna dari lagu itu sebenarnya dalam teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman apa yang mungkin teman-teman sedang alami atau mungkin pernah alami. Tapi satu hal teman-teman yang aku mau ingatkan teman-teman melalui cerita ini, pada saat teman-teman ada dalam suatu masalah, ada dalam suatu pergumulan, teman-teman lagi ada perkara yang dihadapi teman-teman sekecil apapun itu teman-teman, jangan lupa untuk berdoa.
Kayak tadi aku lupa, jangan lupa teman-teman untuk berdoa dan jangan lupa teman-teman untuk menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap prosesnya. Karena begitu teman-teman sertakan Tuhan, teman-teman bawa itu semua dalam doa teman-teman, itu berbeda. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Dan apa yang teman-teman alamin, mungkin sama halnya, tapi akan terasa lebih ringan. Gitu. Ya teman-teman. Sebentar lagi aku mau ajak teman-teman untuk masuk lebih dalam lagi, merasakan hadirat Tuhan. Aku tahu teman-teman pasti sebelumnya pernah merasakan hal yang sama. Pasti pernah merasakan ada dalam suatu masalah, ada dalam suatu pergumulan yang aku juga nggak tahu apa. Tapi aku yakin masing-masing daripada kita semua yang hadir di sini pernah mengalami itu dan pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup teman-teman. Saat ini aku mau undang teman-teman untuk menyanyikan satu pujian. Kita sama-sama mau masuk lebih dalam lagi dalam Tuhan. Kita sama-sama merasakan kasih Tuhan dan kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang Tuhan udah boleh kasih dari kita kecil sampai kita saat ini. Aku mau undang teman-teman untuk sekali lagi berdiri. Kita sama-sama mau angkat satu pujian. Kita mau bersyukur punya Allah yang setia, punya Allah yang baik, yang selalu ada. Kita mau sama-sama ucapkan rasa syukur kita melalui pujian ini. Dengan hati kita nyanyikan sama-sama. Allah yang setia.
setiap langkah hidup kami Tuhan, dalam setiap perkara kami Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, punya Allah yang baik, punya Allah yang setia Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anakmu yang ada di tempat ini maupun yang berada di manapun Tuhan secara virtual mengikuti present worship malam hari ini, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mau sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu melalui firman yang Kau sampaikan buat kami pada malam hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu Cijes akan men-sharingkan firman-Mu untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, berkati dan urapi Cijes dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan, agar apa yang boleh Cijes katakan, yang boleh Cijes sampaikan Tuhan, semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan buat kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh tersampaikan Tuhan, dan boleh mengubah masing-masing daripada kami. Tuhan, buka mata kami, buka telinga kami Tuhan, terlebih buka hati kami untuk merasakan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengalami Engkau Tuhan di tempat ini, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan diri kami, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, dengan penuh harapan dan iman. Amin. Teman-teman silahkan duduk. Cijes, aku persilahkan. Pertama-tama shalom, selamat malam semua teman-teman. Ini katanya tadi aku dengar nggak boleh panggil Om Tante ya. Panggilnya Koko sama Cici. Wow, luar biasa. Halo Koko, halo Cici nih. Terima kasih banget atas kesempatannya boleh ngumpul. Jujur ya. Tadi tuh ini nggak afdol ya. Tadi aku pikir mau orang sapa juga. Halo teman-teman yang join di Zoom. Hai, salam kenal. Jadi nggak afdol kenapa? Kalau misalnya tadi aku pikirnya tuh rencana mau langsung nih masuk ke materi kita. Tetapi abis denger Keisha sharing kayak gitu, rasanya nggak afdol nih, nggak imbang nih kalau misalnya aku nggak sharing dikit pengalaman iman aku ya, kenapa bisa sampai ada di sini ya. Jadi izinkan sebelum aku masuk ke sini, aku perkenalan sedikit dan aku sharing dikit. Tadi kan Keisha ada doa, sebenarnya aku juga ada doa gitu loh. Kok aneh ya, kita nggak kenal tapi doanya nyambung gitu ya. Lucu emang Tuhan kita tuh kadang-kadang suka di luar nurul ya teman-teman. Oke, teman-teman, pertama-tama kenalkan dulu Koko Cici. Aku ini Jessica Suprin. Aku siapa? Tadi Keisha nanya, Cici puarta ya? Sayang sekali, aku bukan puarta, tetapi aku adalah salah satu orang muda yang aktif melayani pelayanan di Komisi Kerasulan Kitab Suci Uskupan Agung Jakarta. Jadi aku melayani bersama timnya Romojo. Di sini ada yang kenal Romojo? Bible Learning with Romo Joseph, with Father Joseph ya, Romo lagi. Ya, jadi aku sekitar tahun 2000, ini tahun ketiga, berarti 2021 ya. 2021 aku membantu beliau terutama untuk pewartaan kitab suci di bidang PMK. Nah awalnya teman-teman, tugas aku tuh nggak ngomong kayak gini. Tugas aku tuh lebih mirip tuh adminnya. Jadi kita tuh ada pengajar kitab suci, which is yang sudah lulus KPKS, terus sudah mengikuti wawancara, tes, akhirnya oke, kalian tervalidasi lah sebagai pengajar kitab suci, ada surat kerjanya itu ya, SK gitu kan. Tetapi kalau aku sendiri, walaupun sudah lulus KPKS, which is lulusnya 2023, aku ikut KPKS yang di Tebet, angkatan 31, aku udah lulus, tapi aku nggak apply nih menjadi pengajar kitab suci karena pikir udah ribet nih jadi adminnya. Jadi kalau paroki-paroki tuh mau ngadain acara tuh kontak aku gitu kan, Jess aku mau bawain kursus kitab suci OMK, tolong hubungi dengan pengajar A, B, C gitu. Jadi tugas aku tuh bikin surat, habis itu hubungin pengajar siapa yang available. Baru tahun ini aku tuh dapat kesempatan untuk bisa membawakan materi. Itu pun juga lucu ya, kenapa bisa tiba-tiba bawain BKSN OMK.
Harusnya BKSN OMK itu waktu sosialisasi di Pulau Gebang yang tingkat keuskupan teman-teman, itu materinya dibawakan oleh Romojo dan Romo Bekti. Tapi Romo Bekti berhalangan hari itu. Jadi si Romojo nekat juga, udah Jess kamu aja yang bawain. Toh ini materi kan kita susun bersama, kamu udah tahu kan materinya apa, ya udah kamu yang bawain. Nah mulai dari situ akhirnya teman-teman paroki yang merasa butuh support nih terkait kitab suci, terutama untuk kekuatan orang muda, mulai kontak aku, Ci bantuin dong gitu. Ini awal mulanya ya teman-teman ya. Awal mulanya seperti itu. Terus doanya doanya, jadi kemarin tuh apa ya? Namanya setiap manusia ya, kita sebagai orang beriman ya, Tuhan Yesus aja bisa nangis di Taman Getsemani ya. Tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai orang beriman ada saatnya tuh kita sedang mengalami namanya malam kegelapan ya kalau nggak salah, malam kegelapan iman. Kita lagi down banget. Jadi baru aku kemarin curhat ke teman aku, which is hari Kamis, aku bilang, kok Tuhan nggak jelas ya sama hidup gue? Ini kemana jalan gue nih? Udah kelar nih ya, September udah kelar, Oktober ya aku gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Ini kayak ibarat kata nih kalau lagi jalan kayak hamster jalan di roda yang muter gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Ada yang punya hamster di sini? Belum nggak zaman ya, kalau dulu waktu kecil mah masih biara hamster ya. Aku cicil ya, iya, oh ada tuh 24. Itu kan dia ada ininya ya, ada rolannya gitu ya. Kalau kalian lihat kan dia lari capek tapi di situ-situ aja. Dan aku ngerasa lagi begitu teman-teman. Lalu kalau teman-teman tidak percaya, baru kemarin kita membaca, kalau boleh juga kita suci ada yang bawa. Oke, it's okay teman-teman. Karena aku bukan puasa, karena aku bukan puasa, hari ini kita agak-agak buka Bible dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terusnya jangan abis ini langsung trauma mau undang aku lagi. Karena kita buka Bible. Oke teman-teman, jadi aku tuh punya kebiasaan baca kitab suci tiap hari, tapi dengan tanggalan liturgi. Baca dulu ya dari Mazmur. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, nah baru kemarin malam aku doa terus baca. Ini Mazmurnya itu dari Mazmur 111 ayat 2. Bunyinya, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Wah, aku tertampar teman-teman. Kenapa tertampar? Kamu kan selalu bilang nih di mulut, kamu bawain materi, kamu bilang kamu sayang banget sama Tuhan. Tapi pernahkah kamu menyelidiki perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan di dalam hidup kamu? Jeng, apakah selama ini aku hanya ngomong di mulut doang, tanpa benar-benar menyelidiki? Menyelidiki itu artinya dalam ya teman-teman ya, nggak cuma lihat doang, nggak cuma tahu doang, tetapi menyelidiki, melihat sampai ke dalam, lihat keluhnya bagaimana, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup aku. Akhirnya dengan ayat itu, akhirnya aku kayak, ya udahlah Tuhan, aku harus menyelidiki. Jadi aku kembali setia dengan kebiasaan aku, which is kalau teman-teman perhatikan aku tulis jurnal. Jadi kemarin-kemarin udah males teman-teman, gara-gara bete sama Tuhan gitu kan, udah males. Jadi kemarin aku nulis jurnal dengan lebih rapi lagi, lebih benar-benar menyelidiki nih Tuhan hari ini udah berbuat apa sama hidup aku. Terus aku masukkan 5 intensi doa. Jadi biasa tuh aku suka nggak usah lah, Tuhan nggak tahu aku mau apa, tapi malam itu aku tulis. Dan paling terakhir intensi doanya, nggak tahu kenapa Tuhan tulis, aku pengen jadi pembicara. Hari Jumat kemarin teman-teman, aku tulis di sini, Tuhan, ya mau bagaimanapun passion aku ya sepertinya berbicara nih Tuhan gitu kan. Walaupun aku nggak tahu mau berbicaranya di mana gitu kan. Tetapi aku tulis di sini, aku mau jadi seorang preacher. Itu nggak tahu kenapa. Itu poin kelima teman-teman ya. Intensi poin terakhir. Aku udah tulis keinginan aku, tiba-tiba bingung nih yang kelima apa ya. Ya udahlah asal tulis itu. Oh dari dulu mimpi aku emang mau jadi pembicara kok. Tapi Tuhan nggak pernah kasih gitu kan. Dari tahun 2017 Tuhan nggak pernah kasih, dan aku juga merasa kayak ya udahlah nggak penting juga. Waktu dulu masih sombong teman-teman, jadi maunya jadi pembicara gitu kan. Tapi habis itu rasanya nggak usah gitu. Nah itulah temanya masuk ke sini teman-teman.
tentang komunitas. Menurut aku, mindset aku berubah karena komunitas yang sekarang aku miliki, teman-teman. Makanya sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk membaca salah satu perikop. Kita baca Injil ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Kita akan baca Injil, lalu kita kompak dikit nih. Kita selidiki Injilnya berpesan seperti apa, habis itu kita refleksikan ke kehidupan kita. Oke, ini stylenya mirip yang kemarin BKSN OMK ya. Siapa yang ikut? Boleh tunjuk tangan? Ada yang ikut gak? Wah, luar biasa. Dua doang. Mana nih? Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kita lihat kata per kata. Karena teman-teman, kitab suci itu sebenarnya semenarik itu. Aku dulu juga pikir kitab suci itu cuman ya udahlah, gua kan mau jadi katekis, gua mau jadi pembicara, jadi gua harus tahu kitab suci gitu kan. Makanya gua mau belajar kitab suci. Nggak dikasih jalannya teman-teman. Akhirnya setelah 2 tahun Tuhan tempah supaya aku semakin rendah hati dan mengandalkan Dia, baru ketemu jalannya aku bisa KPKS. Dan hal yang menarik bisa kita lihat dari kitab suci teman-teman. Oke, sekarang ini nggak usah lah ya. Tadi kan Keisha udah bawain cukup baik. Kita next slide aja. Nah teman-teman, kita akan membaca dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Karena teman-teman tidak bawa kitab sucinya, tapi bawa HP sucinya gak ya? HP suci bawa ya? HP sucinya bawa? Oke, silahkan dibuka. Ada aplikasi kitab sucinya kan di HP nih? Boleh dong dicekin Keisha. Ada kitab suci gak tuh HP-nya? Oke, ada gak nih? Benar. Kita buka bareng-bareng ya. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Nah, aku pengen yang cantik-cantik membaca ayat ganjil dan yang tampan-tampan membaca ayat genap. Oke? Udah ketemu semuanya? Ketemu? Oh, by the way teman-teman. Satu hal lagi yang luar biasa. Jadi sambil nyari ya teman-teman ya. Sembari datang aku bilang ke Keisha, teknis aman, jam aman, tubuh juga aman. Tetapi yang nggak aman ini mental sama materi nih. Soalnya baru dikasih temanya jam 2:30 itu. Aku akhirnya mikir, aduh, tapi aku nggak bisa orangnya kayak udah Jess, kan aku nanya kakak-kakak, cici-cici rohani aku lah ya. Ini gimana Ci? Aku mau bawain materi. Udah, kamu pakai ayat ini, kamu pakai ayat itu. Si Keisha juga bilang, kita sih mau pakai ayat ini Ci. Cuman rasanya enggak afdol gitu loh kalau kita cuma bahas per ayat gitu. Akhirnya aku ngubah materi aku yang aku dulu bikin renungan-renungan tapi nggak pernah dipublish teman-teman. Jadi renungannya aku bikin karena kesenangan aku sendiri gitu loh. Jadi aku keep untuk diri aku sendiri dan ini perdananya dipublish ke teman-teman. Ini dari tahun 2023 dan aku ngerasa kayaknya perikop ini paling cocok nih untuk tema hari ini. Makanya luar biasa ya, tangan buat Tuhan itu. Udah ketemu, ini sambil ngomong sambil nyari ya. Ketemu ya? Ketemu ya? Oke, yang cantik-cantik baca ayat ganjil, yang tampan-tampan baca ayat yang genap. Oke? Siap? Aku nggak baca ya, teman-teman baca sendiri ya. 3, 2, 1. Lalu datang kepada saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang mengambil Dia. Ada orang yang belum memiliki Dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu saudara-saudara kenal di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat orang-orang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibu-ibu dan saudara-saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ialah saudaraku laki-laki, ialah saudaraku perempuan, ialah ibuku. Oke, thank you teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Next slide boleh? Kita ada gambarnya sedikit. Oke, kita akan bercerita nih ya teman-teman. Ini sebenarnya Markus ini lagi mencatat kisah seperti apa sih? Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus tuh sudah aktif mengajar di banyak tempat. Pada hari itu kebetulan Tuhan tuh mengajar di suatu kerumunan gitu kan. Lalu ada yang takjub dan kagum dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi ada juga nih yang menentang.
Akhirnya dia cari-cari, korek-korek dikit nih, ini Tuhan salahnya di mana ya? Nah, yang Tuhan salah adalah ternyata pas dia perhatikan, waktu dia lagi ngomong di tengah-tengah nih, lagi ngomong, terus banyak orang yang mendengar, ternyata saudara-saudara Tuhan dan ibunya sendiri, Bunda Maria, nggak berada di dekat Tuhan. Dia lagi di luar. Jadi ada satu orang bilang, boleh next slide lagi? Ini ada ayatnya. Ada orang yang lainnya berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudaraku malah ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jadi posisinya saudaranya, keluarganya, ibunya enggak sedang berada di dekat Tuhan Yesus. Dia sedang dikelilingi oleh orang-orang lain. Habis itu dikomplain lah. Tuhan Yesus bilang, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Teman-teman, ini ada maksud rahasia yang dikomplain orang itu ke Tuhan. Kita pikir kan dia cuma bilang, tuh nyokap lu sama saudara-saudara lu ketemu lu. Kita kan pikir gitu doang ya. Tetapi Tuhan tuh tahu loh sampai maksudnya dia bertanya. Maksudnya dia bertanya itu apa? Lu ya, bukannya deket sama keluarga lu sendiri, lu malah cari tamu sama orang-orang lain. Gak bener nih bicara ini. Seakan-akan itu yang dimaksudkan oleh orang yang komplain. Akhirnya Tuhan menjawabnya pun dengan sesuatu yang luar biasa. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Nah teman-teman, ada cara menarik untuk membaca kitab suci. Ada banyak cara. Di sini mungkin kompetisi ada yang ikut Emmaus Journey. Ada yang ikut Emmaus Journey. Nah, Emmaus Journey itu kan salah satu cara membaca kitab suci ya. Tetapi yang sedang aku gunakan ini adalah yang ikut KPKS. Ada di sini KPKS? KPKS? Wih, luar biasa. Mungkin Bapak berarti tahu ini adalah metode narasi kitab suci ya, dimana kita melihat ada kata-kata apa nih yang diulang dalam satu perikop. Biasa kata-kata yang berulang diulang 2 kali aja, itu artinya udah penting. Tapi kita lihat nih di ayat 31 sampai 35, diulangnya berapa kali teman-teman yang aku merahin? Ibu dan saudara-saudara ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Diulang sampai 5 kali. Berarti dalam perikop ini pesan ini sangat penting. Kita akan melihat siapa sebenarnya ibu dan saudara-saudara dari Tuhan. Oke? Lanjut, next slide. Teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Kita cukup butuh 2 kata kunci aja untuk memahami salah satu pesan dalam perikop ini ya teman-teman ya. Kalau kita bilang satu perikop pesannya banyak teman-teman, tetapi kita hari ini cukup belajar satu aja pesannya. Kata kunci yang pertama itu adalah ibu dan saudara-saudaraku. Yang kedua itu adalah kehendak Allah. 2 kata kunci ini akan kita pelajari teman-teman untuk memahami Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lanjut, next slide. Nah, siapa ibu dan saudara-saudara dalam kurung keluarga? Siapa? Bagi orang banyak, definisinya keluarga atau ibu dan saudara itu adalah orang yang terikat dan orang yang dekat. Maksudnya apa? Cijes, Kak Jess, terdekat, terikat, maksudnya apa? Oh, menurut orang banyak nih, keluarga itu terikat dengan hubungan darah atau jasmani. Iya enggak? Keluarga kita adalah yang terikat dengan hubungan darah. Apa? Mama, kakak, adik, sepupu, itu keluarga kita. Lalu selain terikat, mereka juga dekat. Maksudnya apa? Dekat karena kita menghabiskan waktu bersama. Bagi orang banyak, keluarga itu adalah yang terikat dengan hubungan darah dan dekat karena menghabiskan waktu bersama. Ingat ya, ini definisi bagi orang banyak. Tetapi kalau bagi Tuhan, sebenarnya siapa keluarga Tuhan? Siapa ibu? Siapa saudaraku? Kita lihat next slide. Bagi Tuhan Yesus, kita bisa lihat di ayat 35. Teman-teman boleh coba buka ayat 35 dan kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudara-saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Nah teman-teman, ternyata
definisi Tuhan Yesus tentang keluarganya itu sama dengan orang banyak. Sama-sama terikat, sama-sama dekat. Tapi terikat dan dekatnya beda. Bukan karena hubungan darah atau karena waktu belaka. Tuhan minta kita melihat lebih dalam. Keluarga bagi Tuhan Yesus itu adalah terikat dengan Allah dan dekat karena melakukan kehendak Allah. Jadi di sini Tuhan ingin sampaikan nih ke orang banyak saat itu, hati-hati. Keluarga itu nggak segampang dipikir kita saudara, kita tinggal serumah, kita menghabiskan waktu, itu udah keluarga kita, udah yang lain enggak. No, kata Tuhan. Tuhan bilang keluarga bagi Tuhan itu terikat dengan Allah dan dekat karena melakukan kehendak Allah. Itulah keluarga bagi Tuhan Yesus. Lanjut, next slide. Makanya Tuhan ngomong kayak gitu. Nah, ini penting teman-teman. Our family sama dengan our community. Tema hari ini apa teman-teman? Anti-toxic squad. Kita belajar tentang katanya community, real friend, no drama gitu kan. Nah kita melihat nih di sini teman-teman, Tuhan Yesus juga bilang ternyata komunitas kita bukan cuma keluarga kita, melainkan orang yang terikat dengan kehendak Allah dan dekat dengan kehendak Allah. Selain family yang terikat dan dekat secara ikatan darah, kita juga diminta untuk meneladani Tuhan Yesus untuk terikat dan dekat dengan Tuhan. Sehingga seperti ini teman-teman, terbentuklah komunitas yang luar biasa di lingkungan Santo Thomas Aquinas. Teman-teman tuh harus bangga punya lingkungan yang bisa ngadain pertemuan seperti ini. Awalnya tuh aku pikir ini Keisha tipu-tipu orang gak ya? Beneran gak ya? Lingkungan loh aku bilang. Soalnya di paroki aku biasa ngadain tingkat paroki aja tuh agak sulit orang-orangnya, apalagi orang-orang muda kan. Ini lingkungan loh, terus rame banget lagi. Kayak aku pas datang baru wah, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya gitu ya teman-teman ya. Ini gabungan dari beberapa lingkungan. Oh gabungan. Ada beberapa wilayah dan beberapa lingkungan. Oh luar biasa. Ini yang ngumpulin siapa nih Om? Sianya. Terima kasih ya teman-teman ya. Tapi luar biasa antusiasnya bisa datang gitu loh buat ngumpul di sini. Kan teman-teman bisa milih hari Sabtu mau kerjain yang lainnya enggak daripada duduk di sini. Dan seperti kata Keisha juga tadi bilang bahwa ini semua bukanlah kebetulan. Mungkin memang Tuhan mentakdirkan kita untuk bertemu di sini teman-teman. Oke, our family sama dengan our community. Lanjut, next slide. Nah, refleksi nih teman-teman. Kalau berkomunitas, apakah selalu enak? Tidak. Yang paling cepat gelengnya tadi tidak. Kenapa tidak, Cid? Banyak pro kontra. Banyak pro kontra, banyak drama. Ya enggak? Apalagi? Kemudian ada lagi. Yang gak enaknya apa nih kira-kira yang paling diingat? Mungkin kadang-kadang kita berbeda pendapat. Ada yang misinya nggak sama, visinya nggak sama, kita mau kemana dia kemana, tapi harus bergabung dalam satu kegiatan. Nah teman-teman, aku juga dulu enggak berkomunitas. Jadi aku dulu tuh sempat sakit hati sama salah satu katekis aku. curhat sama katekis. Jadi kan aku dibaptisnya secara dewasa. Tapi aku tuh karena dibesarkan di gereja Kristen ya teman-teman ya, aku tuh SMP SMA tuh di gereja Kristen. Jadi aku tuh Katolik pun tetap hawa Kristennya kenceng gitu kan. Jadi ngerasa itu katekis aku tuh bawain materi gak seru gitu. Karena terbiasa dengan puarta-puarta mimbar gitu kan, puarta-puarta di gereja Kristen. Jadi aku tuh dengan sombongnya nih anak yang baru dibaptis ini teman-teman, dengan sombongnya aku bilang, aku mau jadi katekis biar gereja Katolik yang ngajar seru gitu kan. Nah, terus si katekis aku yang udah agak tua ini bilang, kamu nggak bisa jadi katekis, kamu tuh harus kursus dulu kitab suci 3 tahun baru bisa kamu jadi katekis kayak aku. Waduh, aku bilang oke, aku kursus, aku cari kursusnya. Tapi teman-teman, sebelum pandemi, info komunitas Katolik minim, iya apa enggak? Sebelum pandemi, informasi tentang komunitas Katolik itu minim, iya atau enggak? Iya teman-teman, itu kenyataannya teman-teman. Aku yang
baptis sendiri, belum punya komunitas, belum punya teman, nggak tahu nih mau cari kursus kitab suci kemana. Aku telepon si A, dilempar ke si B, dilempar ke si C, dilempar ke si D. Waduh, ujung-ujungnya aku akhirnya nyerah. Aku nggak mau deh kursus kitab suci. Aku bilang, nggak mau deh Tuhan, ya udahlah, nggak usah lah. Tetapi Tuhan tidak membuat aku meninggalkan kitab suci. Jadi malam itu ada PD teman-teman, PD umum. Dan biasa di PD kan ada yang jaga meja registrasi ya teman-teman ya. Nah kebetulan tuh yang lagi jaga meja regis itu lagi bagiin buku renungan gratis. Namanya Percikan Hati. Mungkin ada yang tahu? Dia tipis, terus setiap bulan ada satu buku. Biasa gambar depannya muka-muka suster tuh. Nah aku pikir iseng, ya udahlah. Aku nggak ada kesempatan buat belajar kitab suci. Aku baca kitab suci secara pribadi aja. Mulai dari buku renungan itu, aku baca kitab suci secara pribadi setiap hari sesuai dengan Injil tanggalan liturgi, dan aku tulis. Oh, hari ini yang firmannya yang kena ke hati aku tuh ayat ini. Aku tulis dari tahun 2017 itu teman-teman. Akhirnya aku merasa kayak ya udah asik lah, nggak usah ngajar, nggak usah berkomunitas, toh nggak ketemu lagi orang-orang nyebelin kayak katekis tadi. Aku udah baca kitab suci sendiri sama Tuhan, asik tuh. Kalau teman-teman yang udah Emmaus Journey mungkin tahu kalian nikmatnya bagaimana gitu ya. Baca kitab suci sendiri, udah nggak usah pusing, orang itu nyebelin tahu. Buat apa kita berkomunitas dengan orang aku sendiri? Tapi ternyata teman-teman, aku salah. Kalau kita sendiri, mau kita dekat dengan Tuhan sedekat apa, kita akan mudah jatuh. Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk berkomunitas. Adam aja diciptakan buat nikah bareng Hawa. Pada dasarnya Tuhan kita aja Tritunggal gitu loh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Emang pada dasarnya kita sebagai seorang manusia itu diciptakan untuk berkomunitas. Problemnya kenapa kita enggan berkomunitas? Ya karena kita tidak menemukan komunitas yang tepat. Ataupun komunitasnya udah tepat, tetapi kita enggan untuk upgrade, sehingga kita tidak bisa lagi nih follow up komunitas kita. Nah oleh karena itu teman-teman, aku next slide. Aku masih ada berapa menit lagi? Ada time kita kan? Biar nggak apa-apa. Oke. Nah teman-teman, sekarang ini udah masuk kesimpulan. How to know if I am in the right community? Singkat cerita teman-teman, setelah aku nggak mau belajar khusus kitab suci lagi, tiba-tiba kesempatan datang, pandemi datang. Akhirnya info kursus kitab suci itu gampang banget didapat dari grup WA. 2020 dapat nih KPKS online. Nggak usah ke Tebet. Aku rumahnya di Gajah Mada ya teman-teman ya. Nggak usah ke Tebet kan lumayan jauh ya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan gitu kan. Nggak usah. Akhirnya aku masih galau. Itu masih galau loh teman-teman. Udah dikasih kesempatan tuh buat bisa belajar kitab suci, aku masih galau. Kenapa? Karena aku bilang, Tuhan udah nyaman kayak gini, baca sendiri, nggak usah berhubungan dengan orang, nggak usah ngajar, kan capek juga ternyata. Terus aku lihat orang ngajar juga dikata-katain, ngapain? Gitu kan ya. Tapi Tuhan cuma bilang dalam doa aku malam itu, Jess, kamu mau kenal aku lebih dekat? Kalau kamu mau, baca firman. Jadi mental kamu untuk ikut KPKS bukan lagi karena kayak yang 2017 karena mau jadi katekis, tapi as simple as aku mau kenal Tuhan Yesus. Udah, itu aja. Selebihnya mau dipakai buat apa? Suka-suka. Tapi hari itu masih nego. Ya udah ya Tuhan ya, aku pakai buat kenal Tuhan. Gak usah panggil aku jadi pembicara lagi ya. Serem, takut jadi itu dikata-katain, nggak mau gitu kan. Kan nggak semua orang puas ya teman-teman ya dengan apa yang kita sampaikan. Nggak semua orang senang dengan apa yang kita sampaikan. Dan apalagi si jahat teman-teman, lebih nggak senang lagi. Makanya akhirnya aku ngerasa Tuhan tuh bener-bener kayak ya, apa yang menurut kita benar belum tentu tuh benar bagi kita. Tetapi kita harus kayak Nabi Habakuk. Asik. Kemarin ikut PI siapa? Ikut PI, ingat Nabi Habakuk? Dia walaupun apa yang dia mau nggak sesuai dengan kehendak dia tetap berdiri di menara.
tetap setia yang nggak ikut depo nih pasti. Nggak apa-apa, nanti materinya di sharing atau nggak Keisha bisa bawain ribbon dan recharge, silakan. Nah, Habakuk itu apa yang dia minta nggak Tuhan kasih, tetapi dia tetap setia berdiri di menaranya. Luar biasa. Kita belajar teman-teman. Jadi akhirnya aku tetap belajar kitab suci dan akhirnya menemukan komunitas yang aku bisa bertumbuh di sana. Tetapi benar, nggak selalu menyenangkan teman-teman. Aku selalu ditarik keluar dari comfort zone, ketemu orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngomongin gue dari belakang, orang-orang yang ngomongin orang lain dari belakang. Banyak banget teman-teman. Tapi tahu dari mana nih? How to know if I am in the right community? Karena kan kita tahu semua komunitas nggak sempurna ya teman-teman ya. Nggak ada komunitas sempurna, yang ada cuma di Taman Firdaus nanti kita pas kita kembali ke surga. Tetapi kita perlu meninjau 3 ber ini aja teman-teman. 3 ber. Pertama itu berakar, kedua bertumbuh, ketiga berbuah. Ini ada keterangannya. Next slide. Yang pertama, berakar di dalam Tuhan. Tahu dari mana komunitas itu tepat untuk kita? Kalau komunitas itu berakar di dalam Tuhan, terutama untuk 3 hal ini teman-teman. Pertama firman, kedua doa, ketiga ekaristi. Kita sebagai orang Katolik nggak cukup cuman firman, nggak cukup cuman doa. Kita butuh ekaristi. Ini kalau aku ngajarin adik-adik aku yang anak-anak komuni pertama di paroki, aku selalu bilang, kenapa kita butuh ekaristi? Sekarang aku pengen teman-teman lihat kaki teman-teman. Masih nyentuh lantai nggak? Masih nyentuh lantai? Semua di sini jalannya masih nyentuh lantai? Masih ya? Belum ada yang melayang-layang kan seperti malaikat? Belum ya teman-teman? Karena kita belum jalannya melayang seperti malaikat teman-teman. Kita masih butuh peneguhan secara jasmani, which is itu kita dapatkan tubuh dan darah Kristus. Sungguh tubuh dan darah Kristus dalam proses transfigurasi itu ya teman-teman, yang konsekrasi itu dan komuni kudus itu menjadi tubuh dan darah Kristus kita makan ada di dalam tubuh kita. Kita butuh itu teman-teman untuk penguatan kita. Makanya tahu dari mana komunitas itu tepat? Kalau komunitas itu mendengarkan firman, berdoa dan mengikuti ekaristi. Ada, aku ketemu orang di paroki ya. Dia setiap hari paroki aku PD-nya hari Selasa. Setiap hari Selasa PD, tapi hari Minggu nggak mau ikut ekaristi. Karena katanya bosen, ngantuk. Ya, ini kayak aku yang dulu nih, yang awal-awal habis baptis itu, romonya ngantuk, males cukup ikut PD dengan firman dan doa. Nah teman-teman hati-hati kalau komunitas teman-teman akhirnya menjauhkan teman-teman dari ekaristi, firman dan doa. Bukan berarti komunitas yang salah atau gimana ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman yang salah dan berada di komunitas itu tidak tepat bagi teman-teman. Sudah saatnya teman-teman untuk keluar dari tempat itu dan mencari sesuatu nih. Kenapa aku bisa males ke ekaristi? Why? Ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau kita berakar di dalam Tuhan karena kita adalah orang Katolik, di sini semua Katolik dong, ya kan? Sebelum semua Katolik, berarti ingat harus ada 3 ini teman-teman: firman, doa, dan ekaristi. 3-tiganya harus ada. Itu baru namanya berakar dalam Tuhan. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah next slide. Bertumbuh di dalam Tuhan. Komunitas yang tepat teman-teman akan membawa teman-teman semakin mengandalkan Tuhan. Hati-hati kalau komunitas yang kita ikuti ini ada bibit-bibit red flag-nya teman-teman. Red flag kayak gimana tuh? Mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Komunitas gue udah tenar, ya udahlah gue tinggal suruh pembicara ini aja, dia influencer ini, udahlah nggak apa-apa. Nah hati-hati nih teman-teman. Gue udah hebat, gue udah keren, lihatlah penderitaan gue untuk membangun komunitas ini dan setia bersama komunitas ini. Gue udah pasti bener di sini. Ini bahasa lo udah keren banget, nggak mungkin lah kita tuh salah. Nah teman-teman, kita harus cerdik ya memperhatikan. Apakah komunitas itu membawa kita semakin mengandalkan Tuhan Yesus atau ujung-ujungnya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan ketenaran atau mengandalkan apa ini? Tuhan. Nah, ini bahaya teman-teman. Sebagai orang Katolik, apalagi anak-anak muda, kita harus cerdik melihat hal ini. Komunitas yang tepat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan artinya semakin mengandalkan Tuhan. Yohanes 3 ayat 13. Kita semakin kecil, Tuhan semakin
besar. Itulah komunitas yang tepat. Oke, lanjut, next slide. Yang ketiga, berbuah di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, untuk yang ketiga ini kita bisa lihat. Orang boleh ya teman-teman ya, ngomongnya bagus, sharingnya bagus, lagi puji-pujian, loncat-loncat, lagi penyembahan nangis-nangis, bahasa roh segala macam, firmannya bagus banget. Tetapi kalau dia tidak berbuah di dalam Tuhan, yaitu membuahkan buah-buah roh, itu semua adalah omong kosong. Iman kita terlihat dari buah kita. Komunitas kita tepat dilihat dari buah-buahnya. Nah, kalau mau tahu buah-buahnya apa teman-teman, it's okay, udah ada contekannya di kitab suci. Bisa dicatat ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ini teman-teman bisa baca sendiri tentang bagaimana buah-buah roh itu seharusnya ada. Jadi, aku harapkan teman-teman di lingkungan sini nih jadi paham ya, apakah sudah berada di komunitas yang tepat atau enggak. Teman-teman bisa menilai dari 3 berikut. Oke, next slide. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan sharing. Kisha, ini pertanyaan masih ada waktu kita? Berapa menit lagi? Pertanyaan sharingnya mau, kalau masih ada waktu, apakah mau dipecah menjadi kelompok kecil kalian bersharing? Boleh ya teman-teman ya, biar lebih enak ya, biar lebih seru ya. Silakan teman-teman, pertanyaan sharingnya nggak banyak, cukup 1. Apakah, tipe lagi. Apakah selama ini aku sudah berkomunitas dengan keluarga yang Tuhan maksud? Tadi ingat ya, keluarga yang Tuhan maksud itu apa tadi? Terikat dan dekat. Oh, dikasih contekan lagi kali mungkin. Nih, keluarga yang Tuhan maksud nih ya. Terikat dengan Allah dan dekat karena melakukan kehendak Allah. Jadi pertanyaan sharingnya teman-teman, balik lagi. Apakah selama ini aku sudah berkomunitas dengan keluarga yang Tuhan maksud? Apakah orang-orang di sekitar kita itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan maksud? Apakah kita mengalami 3 ber itu saat bersama dengan komunitas itu? Oke, silakan mungkin bisa silakan pecah ke kelompok kecil dan didampingi oleh mungkin oposisi atau teman-teman panitia. Silakan ya. Oke, thank you teman-teman. Teman-teman kita langsung bagi aja biar gampang. Pakai berhitung aja ya teman-teman ya. Ya, boleh ya pakai berhitung ya. Saat ada berapa kurang lebih sih? 55 ya? Cukup ya 55? 55 hitung ya? Kalau aku hitung berapa? 1 2 2 3 1 2 2 3 langsung 2 3 4 5 sudah ada 1 2 3 4 5 oke, udah 4 5, oke. Bergabungnya mau 1 2 3 4 5 digabung apa mau 1 sama 1 2 sama 2 3 sama 3? Teman-teman yang pilih, aku mau kasih pilihan. Mau 1 sama 1 gitu ya, 2 sama 2 gitu aja ya. Apa mau 1 2 3 4 5 bergabung? Salah-salahnya oke, boleh 1 2 3 4 5 boleh bergabung ya. Oke, teman-teman, pertanyaan apakah? Ya teman-teman ya, mohon perhatian sebentar. Pertanyaannya apakah? Nanti kalau jawabannya iya, kita dijelaskan kenapa. Kalau enggak, kenapa hal itu ya. Bukan cuma jawab iya, enggak terlalu ya. Kita saling bercerita di sini. Dijelaskan alasannya kenapa iya, kenapa enggak. Gitu teman-teman. Silakan, selamat sharing. Nih.
Ada koko cici. Belum. Langsung. Oke teman-teman, cukup ya sharingnya ya. Kalau mau lanjut, ini biasa nih kayak gini kasihkan sharing. Boleh diputar lagi teman-teman? Gak usah lari-lari, santai aja. Oke, baik teman-teman, gimana sharingnya? Cukup waktunya? Luar biasa. Hal-hal yang didapat juga cukup. Jadi kesimpulannya teman-teman, apakah sudah berkomunitas di komunitas yang tepat? Kita jawab bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Berarti ini next one ya, ada praise and worship lagi ya. Dia di sini berarti yang jawab iya wajib datang. Wajib. Nah, kalau tidak berhalangan ya teman-teman, karena ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Nah teman-teman, satu hal lagi, ini tadi kata Cici aku diminta sharing sedikit lagi. Jadi aku mau sharing sedikit aja, nggak apa-apa ya, masih ada waktu ya, 5 menit ya. Oke teman-teman, jadi waktu SMP aku nih anaknya, aku kan introvert. Iya benar. Introvert saya, aku introvert, jujur introvert. Ini karena mau menyampaikan kekuatan Tuhan. Jadi sebenarnya introvert anaknya. Jadi waktu SMP mainnya sendiri. Terus aku tuh sukanya anime. Di sini siapa nonton anime? Anime, Jadi wibu ya, wibu kita wibu. Mau tahu seberapa gilanya aku tuh suka banget sama One Piece. Jadi waktu kelulusan SMP ke SMA, aku nggak datang ke kelulusan itu, karena aku ngejar episode One Piece. Waktu itu baru mulai nonton dari 1 sampai episode 300. Aku bangun pagi, jam 6 mandi, jam 7 mulai nonton, jam 9 tidur. Itu aku lakukan sampai aku lupa aku lulus atau enggak SMP. Akhirnya temen mama tuh teman main, anaknya seumuran. Dia telepon mama, si Jessica lulus nggak? Mama lagi jualan baju gitu, Tanah Abang ya, kan punya toko ya. Hah? Lulus apa? SMP, hari ini kelulusan. Kok kamu nggak tahu anakku lulus atau enggak? Itu sore pulang. Akhirnya mama telepon aku dipanggilnya kakak ya, dari di rumah. Kak, kamu lulus nggak SMP? Gitu kan? Hah? Oh iya, aku lupa. Jadi aku nggak datang ke kelulusan, aku nggak gladi bersih apapun karena aku nonton One Piece. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Bentar, tapi nyesel loh ya kan nonton.
Nanti kalau One Piece sudah dapet, ini dunia tidak sama lagi teman-teman. Waduh. Ini promosi gue sama One Piece. Sorry teman-teman. Lupakan. Jadi segila itu aku suka banget sama One Piece dan Silly Crawford itu. Jadi sehingga SMP tuh aku gak punya teman. Aku seorang diri, aku gak punya anime. Dan akhirnya aku mulai berusaha. Tuhan taruh di dalam diri aku waktu itu kakek aku meninggal. Kakek aku tuh ibarat kata preman ya, di kampung dulu. Badannya tato semuanya. Tetapi 2 tahun sebelum beliau meninggal, dia masuk Katolik. Dia nyari tahu katekumen di mana. Dia pergi katekumen sendiri, nggak dianterin anak-anaknya. Dia baptis dan dia baptis dengan nama baptis Petrus. Dan kakek aku tuh jadi batu karang keluarga aku. Akhirnya sejak kakek aku masuk Katolik, cucu-cucunya, anak-anaknya kan sayang sama kakek ya, sayang sama kungkung gitu ya. Karena dia Katolik, kita ikut-ikutan jadi Katolik. Padahal nggak paham-paham juga, alasannya cuma sederhana, mau sama agamanya sama si kungkung, which is nama baptisnya adalah Petrus. Tapi dari situ aku baru sadar, oh nggak baik ya aku sendiri. Akhirnya aku berusaha untuk mencari komunitas, mencari teman di SMP, SMA. Ketemu yang nggak baik gak Jess? Ketemu yang bilangnya mencintai firman Tuhan, tapi ternyata pas kita masuk ke dalam komunitasnya mereka nggak baca firman, ketemu. Itu semua aku lalui. Dan tadi kalau misalnya mau ditanya caranya gimana biar kita tahu, ya kita lihat lagi yang dari 3 ber itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ragu kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya 3 ber ini ada yang coret satu deh, kayaknya nggak ada yang ini deh, nggak ada yang itu deh. Berarti itu tandanya teman-teman sudah tidak tepat berada di komunitas itu. Jadi teman-teman, yang paling sederhana teman-teman punya teman-teman yang tepat adalah ketika teman-teman bisa merasakan damai dan kasih Tuhan. Problem boleh ada, drama boleh ada, toksik ya boleh ada lah ya, namanya manusia ya, nggak mungkin kita sempurna. Tetapi at the end selalu kembali kepada kedamaian Tuhan. Solusinya selalu ke damainya Tuhan. Teman-teman harus ingat itu. Ini kan di sini masih pada muda ya, SMP, SMA, kan ya. Kalau misalnya disuruh ceritakan satu persatu pengalaman aku ya, kayaknya nggak cukup ya waktunya teman-teman ya. Teman-teman juga bosan nanti dengarnya. Tetapi dari semua yang aku lalui, kesamaannya adalah satu. Boleh ada drama, boleh toksik, boleh apa, tapi sembari kita di sana dan mau berjalan bersama Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, ketoksikan itu, drama itu bisa terkikis pelan-pelan menjadi damai. Oleh karena itu teman-teman, tahu dari mana Kak Jess itu damai? Makanya berkomunitas, makanya baca firman Tuhan, makanya doa, makanya ekaristi. Setiap kita teman-teman mengalami perjalanan imannya sendiri. Nggak bisa paksa, oh perjalanan iman Kak Jess kayak gini berarti aku harus kayak gitu. Oh kalau Keisha kayak gitu berarti aku juga harus kayak gitu. Enggak teman-teman. Tuhan punya cerita masing-masing buat setiap kita. Jadi apapun yang teman-teman dengar, sharing, pembicara seperti ini, materi, teman-teman harus refleksikan sendiri bahwa dalam doa bersama Tuhan Yesus. Karena teman-teman jalan sama Tuhan Yesusnya berdua-dua nih. Teman-teman dan Tuhan Yesus dalam perjalanan kita masing-masing. Nggak bisa disamain. Yang lain hanya bisa menginspirasi. Selebihnya teman-teman harus jalanin sendiri. Makanya firman, doa, komunitas, ekaristi itu adalah hal-hal penting yang tidak boleh teman-teman. Apalagi nanti setelah teman-teman terpanggil nih ya, teman-teman bisa membagikan apa yang teman-teman dapatkan di lingkungan, di paroki, atau di komunitas, di sekolah, di tempat pekerjaan. Karena dengan berbagi teman-teman akan mendapatkan hal yang lebih lagi. Begitu ya, kalau aku cerita tentang berbagi lagi kayaknya udah cukup ya, kebanyakan jadi nggak inget gitu ya teman-teman ya. Pokoknya at least teman-teman jalan ini bersama Tuhan, jangan keep it for yourself. Karena kalau kayak aku kemarin tuh mau baca kitab suci sendiri, ujung-ujungnya aku habis sendiri, hilang sendiri semangatnya, Holy Spirit-nya. Tapi saat aku keluar melayani bersama dengan orang lain, orang-orang yang sama-sama tidak sempurna nih teman-teman, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena yaitu manusia diciptakan untuk berkomunitas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing dan materi pada malam hari ini. Semoga teman-teman dapat something, semoga makin sukacita.
panggung, mic, dan tempat saya kembalikan ke Indonesia. Thank you. Luar biasa teman-teman dari sharing firman dari Kajes Cijes malam hari ini luar biasa teman-teman. Apa aja tadi teman-teman 3 ber-nya? Ingat-ingat lagi? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi carilah komunitas yang punya 3 ber itu ya teman-teman. Sambil kita mau sebelum itu teman-teman, aku mau ada pengumuman sedikit sebelum nanti kita buyar ya, apalagi kalau udah makan-makan. Aku mau memberikan pengumuman sedikit. Semoga teman-teman bisa menemukan komunitas yang ada 3 ber itu di lingkungan dan wilayah teman-teman, terutama teman-teman yang aku undang dari wilayah 5, 10, 15, dan 20. Kita akan ada acara teman-teman di tanggal 27 Oktober ini ya. Buat teman-teman yang belum mendaftar, acara ini acara gabungan teman-teman, 5, wilayah 10, 15, dan 20. Di tanggal 27 Oktober kita akan bersama-sama bersukacita main games bareng-bareng. Sekalian kita akan main games dan juga outdoor, team building, ada main basah-basahan ya teman-teman. Di tanggal 27 Oktober di Serua tepatnya. Itu dekat Pamulang teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendaftar ke lingkungan atau wilayah masing-masing, ke ketua lingkungan atau ke pendamping OMK lingkungan, atau mau menghubungi aku langsung. Buat teman-teman yang punya nomor aku, boleh menghubungi aku langsung untuk daftar ya. Ada biayanya untuk mengganti konsumsi tempat dan sebagainya, Rp50.000 aja teman-teman untuk seharian. Nanti kita makan 1 kali makan, 2 kali snack. Dan nanti teman-teman, ini ada video sedikit ya teman-teman. Kurang lebih kita mau main-main teman-teman seharian di tanggal 27 itu. Semoga mempererat persaudaraan kita dan menambah iman kita dengan games-games nanti yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman panitia. Dan sesuai dengan tadi 3 ber tadi, ada berakar itu ada ekaristi ya teman-teman. Di tanggal 26 ya kita akan merayakan ekaristi bersama-sama dengan Romo Boni di gereja, tepatnya jam 2 siang. Jadi diharapkan teman-teman di tanggal 26 Oktober jam 2 siang hadir di GKP Gereja Ruang Kasih jam 2 siang untuk melakukan ekaristi bersama-sama dengan teman-teman OMK. Ya, supaya kita 3 ber-nya terlaksana, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Semoga kita bisa menemukan komunitas yang tepat ini sama-sama di lingkungan dan wilayah kita ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita tutup praise and worship hari ini, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Aku mau minta teman-teman untuk menundukkan kepala sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini yang Kau sampaikan melalui Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Biarlah persembahan yang sederhana ini Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh kami bagikan Tuhan dengan tulus hati dan boleh menjadi berkat buat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sama-sama kita mau sambil nyanyikan satu pujian persembahan untuk Tuhan kita, sambil kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jesus.
Kita tundukkan kepala kita. Kita hening sejenak. Ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk berkat yang boleh Kau berikan buat kami Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan untuk kami semua yang ada di sini melalui CJS. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berbicara untuk masing-masing daripada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami boleh dikelilingi oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang membuat kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan komunitas yang sudah kami miliki Tuhan, komunitas yang baik, komunitas yang tepat ini Tuhan, boleh terus ada di dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh Tuhan, dan di sanalah Tuhan kami anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat dalam komunitas kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi teman-teman di komunitas kami, dan ajar kami Tuhan untuk semakin dekat lagi dengan Engkau, dan membawa teman-teman kami pula Tuhan untuk semakin lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan dalam perjalanan kami, agar kami boleh sampai di tempat rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami boleh berkumpul kembali dengan orang-orang yang kami cintai dan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Dan Tuhan kami juga mau berdoa untuk CJS yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kau boleh berkati Tuhan setiap pekerjaan, usaha dan pelayanannya, keluarganya Tuhan, agar boleh Kau urapi terus CJS dengan Roh Kudus, agar CJS boleh terus menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Romo Boni yang pada saat ini ibundanya dirawat di rumah sakit. Kami tahu Tuhan Kau adalah dokter yang terhebat dari segala dokter. Biarlah tangan-Mu sendiri Tuhan yang boleh menyembuhkan dan memulihkan ibunda dari Romo Boni Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dengan penuh iman aku mau ajak teman-teman kita sama-sama nyatakan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman sebelum pulang aku mau ajak teman-teman aku tadi di depan boleh maju ke depan. Ibu-ibu, kita sama-sama satu kali lagi memuji Tuhan. Kita mau berdamai ria buat Tuhan. Aku boleh minta ria lagi, Alin lagi, Omi, Jason, Farah, Gary maju ke depan. Ya, semangat ya ibu-ibu boleh maju. Asik banget ini ibu-ibu bawa ceritanya. Kaget saya. Oleh komunitas teman-teman, oke. Aku udah teman-teman angkat jempolnya di atas. Kita modal kita sama-sama. Gak pakai malu-malu. Jempolnya angkat ya. Yesus kasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari marah hari
Boleh duduk lagi teman-teman. Kita akan makan malam ya teman-teman ya. Aku udah di sini tadi nggak dapat tempat. Maaf banget. Emang kamu mau kemana?